Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Siyadatul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus guru kita Al-Ustaz Kiai Andrian Mata'amadu bitulish hayatihi Amin. Dan juga wakil beliau, wakil ketua yayasan Bapak RT Widianto. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sedaya mawon semuanya, para hadirin, para jamaah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan, taufik, hidayah untuk bisa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu abur. Nggih. Sing gampang itu istirahat. Istirahat di rumah, mainan HP, layar-layar, tarik email, itu yang enak istirahat. Tetapi di dunia ini bukan istirahat yang sesungguhnya. Al-istirahat di dunia mafi istirahat. Jadi di dunia ini bukan tempatnya istirahat yang sesungguhnya. Jadi istirahat nanti kalau di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya istirahat di sini artinya pergantian kegiatan. Yang awalnya sibuk ganti lagi yang lebih sibuk, yang lebih manfaat dan mendatangkan rahmat, ridho, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istirahat kita ya. Jadi kalau ingin istirahat total ya nanti di dalam surga. Maka kita berharap mudah-mudahan kita bisa istiqomah, ajak continue, selalu tetap menjalankan apa yang sudah kita lakukan sebagai makanan hidup hati kita. Karena hati kita ini butuh makan juga, sebagaimana jasmani kita juga butuh makan. Apa makanan hati? Ya sebagaimana Syekh Ibrahim Al-Adham mengatakan, dawaul qalbi khamsatun. Kemudian perkataan Syekh Ibrahim Al-Adham ini dibahasa jawaban oleh Sunan Kalijogo, tonggo ati ono limo, dawaul qalbi khamsatun. Kata Syekh Ibrahim Al-Adham, obat hati itu ada 5. Di bahasa Jawa kan, di bahasa daerah kan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, obat hati itu ono 5. Napa mawon 5 niku? Baca Quran, amal-amal kita ada rutinan malam Jumat, baca Yasin. Yasin juga termasuk Al-Quran dan perintah juga tiap malam Jumat membaca Yasin. Pagi hari Jumatnya baca Al-Kahfi. Kita ampun ngeremehaken, jangan sampai kita meremehkan majelis yang seperti ini. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik meskipun sedikit. Menyingkirkan beling dari jalan, paku, itu juga kebaikan. Bayangkan ada paku, ada beling, kemudian bapak-bapak ngantar anaknya sekolah dia sifat, kemudian banyak berdos, kasih yang terlambat anaknya. Ya ini gampang. Ada beling, paku, sikit kan, dan itu termasuk kebaikan.
Ya, siapa tahu sekecil apapun menurut kita, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala besar pahalanya. Ya. Nah, ini penting untuk kita. Jadi yasinan meskipun seminggu sekali, ya, dengan rutin kita membaca ini, insya Allah dampaknya luar biasa bagi hati kita. Ada cahaya, ya, cahaya yang bisa menerangi dalam kehidupan kita. Ada ketenangan, ketentraman. Ya, dimanapun itu, majelis manapun yang tentu di dalamnya menyebut nama Allah, membaca sholawat, berzikir, dan membahas ilmunya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu itu adalah satu kebaikan yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Di antaranya lagi obat hati, apalagi selain baca Quran, kumpulan orang soleh. Zikir bengi engkang suwi, zikir malam. Nah, zikir apapun yang jenengan ajeki monggo silakan. Mau hasbunallah wa ni'mal wakil, mau sholawat, mau ya latif, ya latif, ya latif, Allah latif, terserah zikir apapun, karena zikir itu juga memberikan dampak yang besar bagi hati kita, serta ada malaikat-malaikatnya Allah yang berkeliling. Jadi Allah itu punya malaikat yang patroli berkeliling di muka bumi ini untuk mencari perkumpulan-perkumpulan majelis zikir. Jika ada satu malaikat yang menemukan sekelompok manusia berkumpul berzikir, maka malaikat itu mengatakan, halumu ila hajatikum, ini kemari, inilah yang kamu cari. Akhirnya malaikat itu berkumpul mengelilingi satu majelis tersebut, berkeliling melingkar sayap mereka menaungi sampai langit dunia, sehingga tidak keluar dari tempat majelis itu kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah, diberikan ketenangan, ketentraman. Ya. Makanya kenapa pahala itu dan ditampakkan sama Allah, karena keimanan itu di hati. Ya, kalau ditampakkan, saya rasa tidak ada orang yang maksiat, tidak ada orang yang melakukan perbuatan dosa dan lain sebagainya. Kemudian di antara tombol hati lagi, kumpul wong kang soleh, kumpul wong kang soleh, berkumpul dengan orang soleh. Nah, berkumpul dengan orang soleh ini termasuk nikmat yang terbesar. Orang soleh itu bagaimana untuk akhir zaman sekarang? Dia sholat 5 waktu secara berjamaah, itu orang soleh. Tidak dikatakan orang soleh kecuali dia punya amalan yang istiqomah. Ya. Jadi untuk jadi orang soleh itu tentu dia harus punya ilmu agama, dia punya amalan yang rutin, kemudian dia punya guru yang bisa membimbing dia, mursyid, murabbi yang bisa membimbing dia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang soleh ini kalau kita belum bisa jadi orang soleh, minimal kita duduk bersama dengan orang soleh, kemudian mencontoh akhlaknya orang soleh, mulai dari cara berpakaiannya, bertasyabbuh, ya, bertasyabbuh, nyerupani, apa bahasa Indonesia nyerupani? Pokoknya gitu. Kita ikut tiru dari pakaiannya, dari bahasanya, ya. Inna tasyabbaha bil kiramil falah. Karena dengan niru, mengikuti, bertasyabbuh, mengikuti kebiasaan orang soleh, insya Allah kita ikut katut dengan orang-orang soleh. Ya. Memandangnya saja, ya. Memandang orang soleh dan duduk dengan orang soleh itu termasuk salah satu cara agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kumpul dengan orang soleh itu termasuk obat hati, tentu dengan adab-adab yang ada. Ya, jangan berbicara kecuali kalau mendapatkan izin dari orang soleh tersebut. Ya.
Duduk dengan orang soleh tidak cukup dengan, tapi disiapkan dengan hati. Jangan sampai kita punya prasangka yang lain-lain dan lain sebagainya. Ya. Imam Syafi'i, padahal beliau itu ulama yang luar biasa, tetapi beliau pun masih pengen berkumpul dan diakui sebagai pecinta orang-orang soleh. Uhibbus sholihin wa lastu minhum, kata beliau. Saya mencintai orang-orang soleh meskipun saya bukan termasuk orang soleh, kata Imam Syafi'i. Ya, jadi uhibbus sholihin wa lastu minhum la'alli an analu bi syafa'ati. Siapa tahu, kata Imam Syafi'i, dengan aku mencintai orang soleh, sering kumpul dengan orang soleh, siapa tahu kelak di hari kiamat nanti mendapatkan syafaatnya orang soleh. Ya, jadi pertemanan ini sangat berpengaruh dalam keistiqomahan kita. Kemudian obat tadi yang keempat apa? Salat wengi. Ya, salat wengi ya. Di salat malam dan zikir gitu ya. Dan yang kelima, wa utang engkang luwe. Ya, ini saya nggak berani jelasin itu karena kita ini makannya banyak ya. Ya tidak apa-apa lah, kita ambil 5 itu salah satunya ya. Ya, puasa itu memang dampaknya luar biasa. Jadi kalau sudah perut ini kenyang, itu keinginan yang lain-lain ini, terutama syahwat yang tidak bisa dikontrol, ini bisa dikalahkan dengan puasa. Ya, makanya nasihat Nabi kepada para jomblo-jomblo, ya, kepada orang-orang yang dia sudah pengen nikah tapi belum ada uang untuk modal dalam melamar, maka disarankan oleh Nabi untuk berpuasa. Ini penting puasa. Jadi weteng engkang luwe, perut yang lapar, bukan kelaparan tapi lapar dalam hal berpuasa, karena dengan puasa ini memberikan dampak yang luar biasa dalam hidup. Nah, dari 5 perkataan ini tombol ati ono 5. Dawaul qalbi khamsatun, tadi kata Syekh Ibrahim Al-Adham, kemudian bahasa jawaban oleh Kanjeng Sunan Wali Songo, Kanjeng Sunan Kalijogo. Tombol ati ono 5. Satu lah kita ambil, zikirnya kah, sholat wengi kah, puasanya kah, kumpul wakam soleh ya, kemudian apa, maca Quran, angen-angen sama nane, itu satu di antara kita ambil, kemudian kita jadikan sebagai amalan yang istiqomah. Insya Allah kula panjenengan, saya, kita semua insya Allah selamat dunia akhirat. Allah bisa. Mudah-mudahan ini nasihat buat saya dan mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.